Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi rotasi ya, atau perputaran. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi dilatasi atau perkalian. Sebelumnya Ibu mau tanya, pernah nggak ya kalian mencetak foto atau pas foto? Nah, biasanya ketika mencetak pas foto, kita pasti diminta untuk menyebutkan ukurannya ya, seperti 2x3, 3x4, ataupun 4x6. Nah, mencetak pas foto dalam berbagai ukuran yaitu memperbesar atau memperkecil merupakan salah satu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dilatasi, kita amati gambar di bawah ini. Di sini ya kita punya gambar segitiga A, B, C. Nah, segitiga A, B, C ini kita dilatasikan ya, atau kita kalikan. Nah, jika kita amati segitiga A, B, C, segitiga A, B, C itu akan semakin besar ya, akan semakin besar dengan perkalian skala 3. Jarak dari O ke A aksen itu 3 kali jarak dari O ke A. Kita perhatikan jarak O ke A itu koordinatnya di sini ya. Titik A itu 1,2 ya, dimana X-nya itu 1. Kemudian titik A aksen itu koordinat berapa? 3,6 ya, dimana X-nya itu 3. Jadi yang awalnya 1 berubah menjadi 3. Itu kan menjadi lebih besar ya. Dari mana jarak O ke aksennya itu adalah 3 kali dari O ke A. Kemudian jarak O ke B aksen itu juga 3 kali jarak dari O ke B. Di sini B-nya berapa X-nya? 5 ya. Kemudian B aksennya berapa? 15. Jika 5 dikali dengan 3 itu kan 15 ya. Jadi jarak O ke B aksen itu adalah 3 kali jarak dari O ke B. Kemudian jarak dari O ke C aksen itu juga 3 kali dari jarak O ke C. Di sini titik C itu koordinatnya berapa? 4,3, X-nya 4 ya. Kemudian C aksen berapa? 12 X-nya. Jadi 4 kali 3 itu kan 12 ya. Sehingga jarak dari O ke C aksen itu 3 kali dari jarak O ke C. Kemudian ketika segitiga ABC itu dikalikan dengan faktor skala negatif 1, menghasilkan besar dan ukurannya yang sama. Perhatikan ya, di sini segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Itu ukurannya sama ya dengan yang sini, ABC, segitiga ABC. Tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Ya, tadi yang C-nya itu di atas, ini menjadi di bawah. Nah, di sini kita peroleh jarak antara O ke A double aksen itu sama dengan jarak dari O ke A ya, sama-sama ya, 1 ya. Kemudian jarak antara O ke B aksen itu juga sama dari jarak O ke B, sama-sama 5. Kemudian jarak O ke C double aksen itu juga akan sama dari jarak O ke C, berapa? 4 ya. Di sini juga 4. Nah, berdasarkan pengamatan tadi ya, dapat disimpulkan bahwa dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu itu disebut faktor dilatasi atau faktor skala. Itu lambangnya K atau simbolnya itu K. Dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Kemudian dilatasi itu dinotasikan dengan D, P, K. P-nya itu adalah pusat, kemudian K-nya itu adalah faktor skala. Gimana ya? Kemudian kita juga peroleh sifat-sifat dilatasi, di mana bangun yang diperbesar atau diperkecil
atau dilatasi ya dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuk. Nah, di sini yang pertama, jika K-nya itu lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah ya, searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya itu sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, masih tetap gitu ya. Jika K-nya itu rentan kurang dari 0 dan juga kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya itu lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya itu kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis dilatasi. Yang pertama yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Sekarang kita perhatikan gambar di sini ya. Kita punya titik A, di mana koordinat titik A-nya itu adalah x, y ya, x, y. Itu akan kita dilatasikan terhadap faktor skala tertentu dengan pusatnya itu 0,0 di sini ya, 0,0. Kan bayangan A aksennya yaitu x aksen ya, x aksen, y aksen. Nah, dalam persamaan matrik dapat kita tuliskan yaitu x aksen y aksen sama dengan k0, 0k dikalikan dengan xy, di mana xy nya itu adalah titik awal atau koordinat titik awalnya ya. K ini adalah faktor skala, atau juga kita bisa tuliskan K X sama K Y ya. Ini jika dikalikan K dikalikan dengan X, kemudian ditambah 0 dikalikan dengan Y ya. K kali X, KX ditambah 0 dikali Y itu kan 0 ya, jadinya KX. Kemudian yang ini juga sama, 0 dikali dengan X ya, jadinya 0 ditambah K dikali dengan Y, yaitu KY. Kemudian kita masuk ke contoh di sini ya. Tentukan bayangan titik A 4, negatif 6. Jadi di sini X-nya 4, Y-nya itu negatif 6. Setelah didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 4. Berarti di sini K-nya itu 4. Kemudian kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu X aksen Y aksen itu sama dengan K0, 0K dikalikan dengan X dan Y. K-nya berapa? K-nya negatif 4. Kita masukkan K sama dengan negatif 4. Kemudian 0, K-nya juga negatif 4. Kemudian X-nya berapa di sini? X-nya itu 4. Sekarang kita masukkan X-nya itu sama dengan 4. Kemudian Y-nya itu negatif 6. Kemudian kita kalikan ya, kalikan matriks. Masih ingat ya? Yang di sini yang baris dulu dikalikan dengan kolom. Baris pertamanya negatif 4 dikali dengan 4. Kemudian 0 dikali dengan negatif 6. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu baris kedua dikalikan dengan kolom. Ini ya. 0 dikali dengan 4. Kemudian ditambah dengan negatif 4 dikali negatif 6. Kita operasikan ya, negatif 4 dikali 4 berapa? Negatif 16. Kemudian ditambah dengan 0 dikali negatif 6 berapa? 0 ya. Kemudian 0 dikali 4 itu 0, ditambah dengan negatif 4 dikali dengan negatif ya, negatif kali negatif itu positif. 4 dikali 6 itu 24. Sehingga negatif 6 ditambah 0 itu negatif 6, negatif 16, mohon maaf. Kemudian 0 ditambah 24 itu 24. Jadi di sini kita peroleh bahwa bayangannya yaitu K aksen itu negatif 16,24.
Sekarang kita masuk jenis-jenis dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat A, B. Sekarang kita perhatikan di sini kita punya titik A. A itu koordinatnya berapa? X, Y ya. X, Y. Itu akan kita dilatasikan dengan pusatnya itu A, B di sini ya. A, B. Itu dengan faktor skala tertentu. Kita tarik garis lurus sampai di sini. Nah, A aksen ini menghasilkan bayangannya yaitu X aksen, Y aksen. Nah, dalam persamaan matrik dapat dituliskan sebagai berikut ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan K0, 0K dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah dengan A, B. Atau X aksen, Y aksen itu ini K-nya dikeluarkan ya, K dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah dengan A, B. Sekarang kita masuk ke contoh. Sini, tentukan bayangan titik A 6,2 di mana X-nya itu 6, Y-nya itu 2. Setelah didilatasikan dengan pusat A P1,1 di mana di sini ya A, berarti ininya A-nya 1, B-nya juga 1 dan faktor skalanya yaitu negatif 2. Berarti apa? K ya, faktor skala itu K. Sekarang kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, di mana X aksen, Y aksen itu K dikali dengan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah dengan A, B. K, kita masukkan nilai K. K-nya berapa? Negatif 2. Kemudian X-nya 6 ya, X-nya 6. Kemudian dikurangi dengan A. A-nya berapa? A-nya 1. Ya, A-nya 1 ya. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 2. 2 dikurangi dengan B. B-nya juga 1. Jadi, kemudian ditambahkan dengan AB. A-nya 1, B-nya juga 1. Kemudian kita tulis lagi 6 dikurangi 1 berapa? Negatif 5. 2 dikurangi 1 itu 1, kemudian ditambahkan. Nah, ini ya dikalikan terlebih dahulu. Negatif 2 dikali dengan negatif 5. Harusnya positif ya, positif. Kemudian ditambah dengan 1. Jadi negatif 2 dikali dengan 1 itu negatif 2. Maaf, ini harusnya positif ya. Positif. Jadi 10 ditambah 1 berarti 9. Negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1. Berarti di sini kita peroleh titik bayangannya yaitu 9,1. 9, negatif 1 ya yang benar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dilatasi yang berupa garis atau kurva. Yang pertama yaitu tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 2. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya K0, 0K, XY. K-nya berapa? K-nya di sini ya, K-nya 2. Ini K-nya 2. Kemudian X-nya berapa? Kita belum dapat ya. Jadi kita akan cari terlebih dahulu nilai X dan Y-nya. Di sini kita kalikan. Nah, baris dikali dengan kolom. 2 dikali dengan X ditambah 0 dikali dengan Y. Kemudian yang baris kedua dikalikan dengan kolom. 0 dikali dengan X, kemudian ditambah dengan 2 dikali Y. 2 kali X, 2X ditambah 0 kali Y, 0 ya, jadi cuma 2X. Kemudian 0 kali X, 0 ditambah dengan 2Y, jadinya 2Y. Nah, di sini sehingga kita peroleh bahwa X aksen ya, ini ya, berdasarkan kesamaan matriks. Kita sudah belajar dulu ya kesamaan matriks. X aksennya yaitu sama dengan 2X, di mana X-nya itu menjadi X aksen per 2. Ini pindah ruas ya. Di sini X-nya. Kemudian 2-nya yang pindah. Jadinya ini karena 2X itu perkalian ya, 2 dikali X. Maka kalau pindah ruas itu menjadi pembagian.
Kemudian Y aksen sama dengan 2Y. Maka Y-nya yaitu Y aksen dibagi 2, sama kayak tadi ya, 2Y itu adalah perkalian 2 dikali Y, karena pindah ruas menjadi pembagian. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan X aksen dibagi 2 dan Y itu Y aksen dibagi 2 ke persamaan kurva ini ya, yang di soalnya. X kuadrat ditambah 5X dikurangi negatif 6. Kita substitusikan Y-nya berapa? Y aksen dibagi 2. Kemudian sama dengan X kuadrat. Tadi X-nya berapa? X-nya X aksen per 2. Ini kuadrat ya. Kemudian ditambah 5 kali X. X-nya X aksen dibagi dengan 2. Kemudian dikurangi dengan 6. Y aksen dibagi 2 itu sama dengan kuadrat per 2 X aksen per 2 kuadrat ditambah 5 dikali dengan X aksen bagi 2 dikurangi 6. Kemudian ini dioperasikan terlebih dahulu ya, yang X aksen dibagi 2 ini dikalikan dengan X aksen dibagi 2 juga karena kuadrat. X aksen kuadrat dibagi dengan 4 ya jadinya. Kemudian yang ini masih tetap. Setelah itu kita kalikan dengan 2 agar hanya yang menjadi itu Y aja ya. Di sini kita peroleh dikalikan 2. Jadi kalau dikalikan 2, di sini dikalikan 2, ini habis ya, jadi hasilnya Y aksen. Kemudian di sini juga harus dikalikan dengan 2 juga, berarti di sini masih sisa 2 ya. Kemudian yang ini juga dikalikan dengan 2, habis ya, menjadi 5X aksen. Kemudian 6 juga dikalikan dengan 2, itu negatif 12. Nah, di sini kita peroleh persamaan bayangan kurvanya adalah setengah X ya, setengah X. Ini penulisannya boleh ya, bebas ya. Setengah X ditambah 5X dikurangi negatif 12. Kemudian kita masuk ke contoh dilatasi kurva yang kedua. Tentukan persamaan bayangan garis 2X ditambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan pusat 2,5. Jadi di sini A-nya 2, B-nya 5, K faktor skalanya itu 3, jadi K-nya itu 3 ya. Kita misalkan titik X, Y pada garis 2X ditambah 3Y dikurangi 6 itu sama dengan 0. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan X K X dikurangi A Y dikurangi B itu ditambah dengan A B. K-nya berapa? Kita masukkan nilai K. K-nya tadi 3. Kemudian X-nya kita belum ada ya, kita belum punya. Jadi kita masih tetap karena kita akan mencari nilai X dan Y-nya. X dikurangi 2 ya. A-nya itu tadi 2. Kemudian Y dikurangi B. B-nya berapa? B-nya tadi 5. Kemudian ditambah dengan A-nya 2, B-nya 5. Ini dikali ya, 3 dikali X 3X. 3 dikali dengan negatif 2, negatif 6. Kemudian 3 dikali Y itu 3Y. 3 dikali dengan negatif 5 itu negatif 15. Kemudian ditambahkan dengan 25. X aksen Y aksennya itu 3X dikurangi 4 ya. Ini negatif 6 ditambah 2, 4. Negatif 15 ditambah 5 itu 10. Sehingga di sini kita peroleh ya, berdasarkan persamaan matriks bahwa X aksennya itu sama dengan 3X dikurangi 4. Maka 3X-nya itu sama dengan pindah ya. Ini negatif 4 pindah ruas menjadi positif. Sehingga X-nya berapa? Kan ini 3X ya. Kalau kita akan mencari X, maka 3-nya yang pindah. Ini 3 kali X. 3 kali X itu kan berarti bentuk perkalian. Kalau pindah menjadi pembagian ya. Kemudian yang Y aksen itu sama dengan 3Y
dikurangi 10. Maka 3Y nya sama dengan Y aksen ditambah 10. Ya, sini pindah ya, pindah juga menjadi positif. Kemudian kalau kita punya 3Y itu sama dengan Y aksen ditambah 10, maka kalau kita akan mencari nilai Y, itu Y aksen ditambah 10 dibagi dengan 3. Kemudian kita substitusikan nilai X aksen plus 4 dibagi dengan 3 dan Y itu sama dengan Y aksen ditambah 10 dibagi 3 ke persamaan garis 2X plus 3Y negatif dikurangi 6 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh ya, kita tulis dulu persamaan 2X tambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X. 2X nya berapa? X nya tadi, oh ini ya, X aksen plus 4 dibagi dengan 3. Kemudian ditambah dengan 3Y. Y-nya Y aksen ditambah 10 dibagi dengan 3. Kemudian dikurangi dengan 6. Itu sama dengan 0. Nah, setelah itu semuanya di sini itu dikalikan dengan 3. Ini dikalikan dengan 3. Habis ya. Jadi nanti 2X ditambah dengan dikali dengan 8 gitu. Kemudian ini juga dikalikan dengan 3. Jadi kita peroleh 3 dikali dengan Y aksen ditambah 10. Kemudian 6 dikali juga dengan 3 menjadi negatif 18 ya. 0 dikali dengan 3 tetap ya 0. Kemudian di sini kita kalikan satu-satu ya. 2 kali X aksen itu 2X aksen, kemudian 2 dikali dengan 4 itu 8. Kemudian 3 dikali dengan Y aksen itu 3Y aksen. Kemudian 3 dikalikan dengan 10 itu 30. Kemudian dikurangi dengan 18 sama dengan 0. Kita kelompokkan yang ada variabel X dan Y-nya. Di sini 2X ya. Kemudian 3Y aksen 8 ditambah 30. 38 ya, dikurangi dengan 18 itu 20 sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan bayangan garisnya yaitu 2X ditambah 3Y ditambah 20 itu sama dengan 0. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada yang belum difahami, bisa tanya melalui kolom komentar ataupun bisa melalui chat di WA, baik di grup maupun japri ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.